Baik, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang data sintetik SP anomali dengan V-curve dengan anomalinya sebesar 10% noise-nya. Kemudian ini adalah grafik data sintetik dari SP yang bentuk V-curve yang terdiri dari satu anomali yaitu ini. Kemudian next. Nah, ini adalah hasil perhitungan IMS dan juga maaf IMS plus residu ini hasilnya adalah 7 dengan IMF-nya 2. Kemudian lanjut ini merupakan observ ini merupakan hasil EMD-nya di mana ini di gambar pertama ini adalah sinyal aslinya. Kemudian di gambar kedua ini ada merupakan IMF 1. Kemudian ada IMF 2, IMF 3, IMF 4, IMF 5, IMF 6, dan residual. Nah, IMF 1 bisa dilihat frekuensinya paling tinggi, banyak osilasi yang rapat, kemudian didominasi oleh noise. Maka dari itu tidak digunakan. Kemudian IMF 2 itu masih mengandung noise, tetapi mulai terdapat sebagian informasi sinyal. Untuk IMF 3 dan 4 ini eh, bentuknya mulai menyerupai V-curve. IMF ketiga dan 4 mengandung informasi utama anomali SP karena bentuknya mulai mengikuti V-curve. Kemudian yang kelima ini mulai terlihat ada V-curve-nya di sini. V6 semakin terlihat sinyalnya dengan minim noise. Nah, kemudian residual ini menggambarkan tren regional atau komponen frekuensi rendah yang tersisa setelah seluruh IMF dipisahkan. Nah, kemudian ini merupakan hasil denoising dari SP anomali, mana pada tahap ini IMF pertama dihilangkan karena eh, dianggap sebagai noise. Kemudian IMF lainnya dijumlahkan kembali untuk membentuk sinyal baru. Eh, jadi berdasarkan hasil dekomposisi MD, sinyal SP berbentuk V-curve ini berhasil dipisahkan menjadi beberapa IMF. IMF pertama didominasi oleh noise frekuensi tinggi, sedangkan IMF selanjutnya mengandung informasi anomali utama. Nah, setelah dilakukan rekonstruksi tanpa IMF pertama, diperoleh sinyal yang lebih halus dan mendekati data asli. Hal ini menunjukkan bahwa metode IMD efektif untuk digunakan proses denoising data self potensial. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan sintetik SP anomali dengan W curve dengan noise-nya 10%. Nah, pada tahap awal dibuat data sintetik self potensial berbentuk W curve yang mempresentasikan dua sumber anomali di bawah permukaan. Kemudian ditambahkan juga noise sebesar 10% untuk mensimulasikan kondisi data lapangan yang tidak ideal. Nah, kemudian juga IMF 1, 2, dan 3 juga, dan selanjutnya juga ini eh, IMF 1 tidak digunakan dikarenakan noise-nya sangat banyak. Eh, kemudian untuk IMF kedua masih mengandung noise, namun mulai menunjukkan sebagian karakteristik sinyal. Nah, IMF 3 eh, dan juga keempat, 3 dan 4 ini mulai memperlihatkan bentuk W curve-nya.
dengan noise yang cukup berdekatan. Dan residual ini menggambarkan, maaf, ini menggambarkan tren regional atau komponen frekuensi sangat rendah yang tersisa setelah proses dekomposisi. Nah, ini adalah hasil denoisingnya untuk W curve. Nah, proses denoising yang W curve ini menggunakan dengan menghilangkan IMF pertama yang dianggap sebagai noise, kemudian IMF lainnya direkonstruksi kembali menjadi sinyal baru. Nah, ini merupakan bentuk wave curve yang terlihat cukup jelas dan juga bisa kita lihat untuk garis putus-putus biru ini merupakan denoising SP-nya, di mana bisa kita lihat ini adalah sangat minim noise di sini, seperti itu. Eh, Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Selamat malam.